Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Tidak terasa kita sudah masuk di semester 2. Anak-anak, meskipun kita belum bisa belajar di sekolah, tetapi anak-anak harus tetap semangat dan antusias belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, untuk minggu ini materi matematikanya adalah mengenai bangun datar. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Untuk minggu ini kita membahas mengenai bangun datar. Di bangun datar ada submateri yang akan kita pelajari, ada 2 pada minggu ini, yaitu mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan satu lagi kita akan membahas mengenai keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, untuk submateri pertama, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Coba siapa yang tahu apa itu segi banyak? Apa sih segi banyak? Segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh isinya dibatasi oleh garis lurus. Jumlah sudut yang ada sama banyak dengan jumlah sisinya. Gimana sih maksudnya? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh segi banyak. Bangun ruang yang tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Artinya bangunnya ini penuh, tertutup semua, garisnya lurus semua, dan sudutnya sama dengan jumlah sisinya. Seperti segitiga ini. Itu ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sisinya juga ada 3. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Begitupun di persegi panjang, di jajar genjang, di layang-layang, dan segi 6. Ini adalah contoh segi banyak. Selain itu ada juga yang contoh bukan segi banyak. Ingat ya bahwa segi banyak itu adalah yang memiliki garis lurus. Contoh pertama, meskipun dia punya garis lurus, tetapi ini ada lengkungan di sini. Kalau contoh yang kedua, ini tidak tertutup bangunnya, ya, hanya lengkungan saja tidak tertutup. Kalau yang bentuk hati ini tidak ada garis lurus, dua-duanya merupakan lengkungan. Begitu pula yang ada di contoh nomor 4. Jadi itu perbedaan antara segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, selain itu, ternyata segi banyak dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang beraturan dan tidak beraturan. Apa yang dimaksud beraturan dan tidak beraturan? Kita sambil lihat contoh. Nah, contoh ini yang beraturan seperti ini dan yang tak beraturan seperti ini. Kalau yang beraturan, dia itu memiliki panjang sisi yang sama. Ingat ya, kalau segi banyak beraturan, itu memiliki panjang sisi yang sama. Contoh segitiga sama sisi ini, dia panjang sisinya sama. Yang persegi juga panjang sisinya sama. Begitu pula yang segi 5. Sekarang kita lanjut ke yang tak beraturan. Kita bisa lihat di sini. Sisinya ada yang panjang, ada yang pendek, pendek, panjang, pendek. Begitu pula yang contoh kedua ini. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek sekali. Ini disebut segi banyak tapi tak beraturan. Setelah itu, kita masuk ke submateri yang kedua mengenai keliling bangun datar. Sebelum kita masuk ke bangun datarnya, apa sih yang dimaksud dengan keliling? Ada yang tahu? Keliling itu adalah jumlah sisi pada bangun datar. Kita akan menghitung panjang sisi dari setiap bangun datar. Bangun datar yang kita bahas ada 3, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Satu-satu dulu. Sekarang yang pertama adalah keliling persegi. Persegi bentuknya seperti ini ya. Ada yang belum pernah lihat persegi? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung keliling persegi? Nah, di sini sudah Bu Sinta kasih contohnya. Bila panjang salah satu sisi persegi adalah 8 cm, maka untuk menghitung kelilingnya adalah dengan cara 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 32. Kenapa 8-nya 4 kali? Ingat ya, kita menghitung jumlah sisi pada setiap bangun datar. Artinya, kalau sebelah sini 8 cm, karena ini persegi, berarti panjang sisinya yang lain juga 8 cm. Jadi ini 8, kita keliling ya, ini 8, ini 8, ini 8, ini 8, hasilnya 32. Kalau misalnya anak-anak mau menggunakan cara lain,
Aku lebih suka perkalian, Bu. Kan jumlahnya sama-sama 8. Boleh, 8 dikali 4. Hasilnya sama, 32. Itu kalau kita menghitung keliling persegi ya. Karena persegi itu tiap sisinya sama. Nah, kalau persegi panjang, bagaimana? Nah, seperti ini contohnya, bentuknya. Contoh persegi panjang. Misal, untuk menghitung keliling persegi panjang, ada panjangnya persegi panjang ada 2. Jadi persegi panjang itu setiap sisinya tidak sama, tidak seperti persegi. Ada sisi yang lebih panjang, ada sisi yang lebih pendek. Yang panjangnya ini 12 cm. Sisi yang pendek atau seringkali kita sebut lebar ada 8 cm. Jadi cara menghitungnya gimana? Nah, sama ya, keliling persegi berarti kita mengelilingi persegi panjang ini. Panjangnya 12, lebarnya 8, kita tinggal keliling. Berarti 12 cm ditambah 8 cm ditambah 12 cm ditambah 8 lagi. Kita sudah keliling, hasilnya 40 cm. Boleh juga kalau anak-anak mau menggunakan cara lain. Oh, ini sama nih atasnya, lalu yang sampingnya juga panjangnya sama. Aku mau ngitungnya 12 ditambah 8 dikali 2, itu juga boleh. Hasilnya tetap sama, 40 cm. Itu kalau persegi panjang. Sekarang kita masuk ke keliling segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke keliling segitiga itu punya macam-macam bentuk. Ada yang tahu nggak bentuknya apa saja untuk segitiga? Ada segitiga sama sisi. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalau ketiganya sama sisi, berarti sisi-sisinya ini panjangnya sama. Misalnya diketahui bahwa panjang dari salah satu segitiga ini adalah 6 cm. Berarti kelilingnya sama, kita keliling. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Ini sisinya sama, karena segitiga sama sisi. Hasilnya 18 cm. Lalu ada bentuk yang kedua, yaitu segitiga sama kaki. Kakinya panjang, lalu alasnya sedikit lebih pendek. Ya, di sini sudah diketahui panjangnya itu 8 cm, karena kakinya 2 sama panjang, sama-sama 8 cm, lalu alasnya 5 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Ada yang tahu? Betul, tinggal ditambah saja. 8 ditambah 8 ditambah 5, hasilnya 20 cm. Ini baru 2 jenis, ada 4 jenis. Ada lagi segitiga apa? Segitiga siku-siku. Apa yang dimaksud segitiga siku-siku? Adalah segitiga yang salah satu sudutnya memiliki sudut 90 derajat yang tegak lurus seperti ini. Dia memiliki panjang sisi yang ketiganya berbeda. Sisi miringnya itu 10 cm, sisi tegaknya 8 cm, sisi alasnya 6 cm. Lalu bagaimana menghitung kelilingnya? Sama seperti yang lain. Artinya kalau kita menghitung keliling, itu kita menghitung jumlah semua sisinya. Permukaan sisinya ya. Jadi 8 cm ditambah 10 cm ditambah 6 cm, hasilnya 24 cm. Nah, yang terakhir ada segitiga sembarang. Jadi segitiga yang bukan siku-siku, bukan sama kaki, bukan sama sisi. Setiap sisinya itu memiliki panjang yang berbeda. Seperti ini ya, sisi miringnya 13 cm, lalu ini ada 11 cm, ininya 7 cm. Cara menghitungnya sama seperti yang lain. Jadi 13 cm ditambah 11 ditambah 7, hasilnya 31. Jadi intinya kalau untuk menghitung keliling, itu adalah menghitung semua jumlah sisinya. Ya, permukaan sisinya. Jadi kita itu mengelilingi, seperti ini contohnya, kita mengelilingi bangun datar ini. Oke. Nah, sekarang kita latihan dulu. Anak-anak perhatikan ya, Bu Sinta akan memberikan satu soal cerita. Sebuah sapu tangan berbentuk persegi memiliki panjang sisi 20 cm. Berapakah keliling sapu tangan tersebut? Sapu tangannya berbentuk apa? Berbentuk persegi.
Sedang panjang salah satu sisinya adalah 20 cm. Yang ditanyakan berapa kelilingnya? Gimana caranya? Betul, kita hitung nih. Keliling persegi ini 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya 80. Boleh juga 20 dikali 4 karena ada 4 sisi. Mudah ya? Nah, sekarang soal yang kedua. Ajeng membeli buku gambar berbentuk persegi panjang. Panjang buku gambarnya 28 cm dan lebarnya 18 cm. Berapa keliling buku gambar Ajeng? Ini bentuknya apa? Persegi panjang. Beda dengan tadi ya. Sekarang itu panjangnya 28 tetapi lebarnya 18. Nah, seperti ini. Jadi, cara menghitung kelilingnya 28 ditambah 18 ditambah 28 ditambah 18 hasilnya 92. Mudah ya untuk menghitung keliling ya. Nah, untuk itu Bu Sinta juga sudah menyiapkan tugas untuk kalian yang untuk dikerjakan. Tugasnya Bu Sinta lampirkan di WA. Kalian bisa lihat, dikerjakan dan gunakan caranya ya. Sekian materi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa terus-terus diulang biar pelajarannya tidak mudah lupa. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.